Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Roni Zahroni dari Program Studi Manajemen Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video sederhana untuk ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam hal ini saya akan berbagi pengetahuan dengan teman-teman semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti sampaikan setelah selesai presentasi video ini ya. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas topiknya tentang materi 1, yaitu hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia menurut sejarah dan perkembangannya di Indonesia itu tidaklah dari awal hingga dari abad ke-7 sampai ke abad 21 ini tidaklah dalam proses yang mudah, karena hal demikian saja akan kesulitan dalam hal memperoleh informasi masa lalu bahasa Indonesia yang sejak tanggal 28 Oktober 1928 hingga kini yang diberi nama bahasa Indonesia itu masih dalam proses transisi, masih dalam proses banyak perubahan, termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya. Sekilas saja untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia di tanah Nusantara ini. Pada awal abad ke-7 sampai ke-9 itu awalnya itu diketahui di pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, karena di situ sudah berdiri sebuah perguruan tinggi agama Buddha yang terkenal dengan guru besarnya bernama Dharmapala dan Cakya Kitri. Dan para ahli berpendapat bahwa bahasa resmi yang dimaksudkan pada masa kerajaan Sriwijaya itu adalah bahasa Melayu, yang mungkin Melayu kuno ya, karena bukti kuat itu didasarkan atas penemuan prasasti sejarah di berbagai tempat Nusantara. Terus pada abad ke-14 hingga ke abad 16 itu terjadi juga penemuan prasasti berbahasa Melayu kuno yang ditemukan di sebuah batu nisan dengan aksara Pallawa pada tahun ya kurang lebih 1380 Masehi pada salah satu kuburan Raja-Raja Pasai di Minyi 7, Aceh. Terus kita beralih ke berabad ke-17 sampai ke-18. Dalam 2 abad ini terdapat perubahan dan pergantian kondisi di Nusantara yang memungkinkan adanya upaya pemulihan dan pengembangan kembali kejayaan yang pernah dicapai oleh pada abad sebelumnya, terutama di bidang kesusastraan, khususnya di Malaka hingga abad ke-17 pada masa Portugis masih berkuasa di negara kita, di dunia lah istilahnya ya. Dan sastrawan Melayu masih dapat berkarya pada masa itu dan menghasilkan karya. Dan kita beralih ke perkembangan bahasa Indonesia di abad ke-19 sampai ke abad 21. Mungkin di abad 19 sampai abad 21 ini perkembangan bahasa Indonesia itu terjadi perubahan peralihan bahasa yang dari abad ke-18 dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Jadi terkait dengan sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada abad ke-21 saat ini terdapat 3 peristiwa yang patut menjadi catatan secara berurut, yakni Kongres Bahasa Indonesia ke-8, 9, dan 10. Demikian perkembangan sejarah bahasa Indonesia di tanah Nusantara.
Selanjutnya tentang fungsi dan kedudukan di bahasa yang sendiri di negara kita itu melalui Sumpah Pemuda yang telah tadi saya sampaikan pada tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkanlah bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional atau bahasa resmi nasional. Ikrar tersebut pada urutan ketiga dalam isinya diungkapkan dalam kalimat kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, pernyataan ini berarti bahwa bahasa nasional bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi di antara semua bahasa yang terdapat yang terdapat ataupun yang digunakan di wilayah kekuasaan Republik Indonesia termasuk juga di dalamnya. Next, untuk materi kedua, saya akan menyampaikan tentang ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan yang berlaku di Indonesia dari awal masa-masa perubahan bahasa dari bahasa Melayu ke bahasa Indonesia itu sebenarnya sesudah kemerdekaan itu ada sejumlah ejaan yang pernah berlaku. Ejaan-ejaan tersebut dipaparkan secara pintas di bawah ini ya. Jadi saya sampaikan sekarang ini. Jatuh mungkin ejaan Van Olpuysen yang sangat terkenal pada tahun 1901. Terus ejaan Suwandi, terus ada ejaan Melindo atau itu singkat ya, ejaan Melayu Indonesia yang pada waktu itu belum sempat dikerarkan dikarenakan adanya suhu politik di kedua negara antara Indonesia dengan Melayu ini sedang ada ketegangan, akhirnya tidak resmi diikrarkan. Nah, maka setelah dari situ barulah keluar yang namanya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada tanggal 16 Agustus 1972. Presiden Republik Indonesia pada saat itu memakai ejaan bahasa Indonesia sebagai keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 berdasarkan hasil dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku-buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan saat itu. Berikutnya akan saya sampaikan juga tentang kata dan istilah. Memahami konsep kata dan istilah ataupun diksi itu adalah suatu penjelasan untuk perbedaan antara kata dan istilah, menjelaskan urutan prioritas sumber pengambilan kata dan istilah untuk bahasa Indonesia sebagai persyaratan yang diperlukan dalam pemasukan istilah baru ke dalam bahasa nasional Indonesia. Pengertian kata dan istilah di sini akan saya sedikit sampaikan. Baik kata ataupun maupun istilah, keduanya adalah sama-sama unsur bahasa yang dapat menjadi bagian dalam konstruksi yang lebih luas. Seperti pada kalimat ya. Secara sepintas keduanya tidak berbeda karena masing-masing dapat hadir berupa kata tunggal ataupun dalam bentuk gabungan kata. Terus pada dasarnya dalam bahasa Indonesia itu ada dua sumber. Yang pertama itu sumber dari dalam dan juga sumber dari luar. Sumber dari dalam itu seperti bahasa Melayu, bahasa daerah atau bahasa serumpun lainnya, sedangkan sumber dari luar adalah bahasa asing. Pengertian kata bagi kita orang yang terpelajar, yang punya pendidikan cukup tinggi, sebutan kata tentu bukan sesuatu yang asing lagi karena sering mendengar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk pengertian istilah, hasil pemahaman dari sejumlah sumber memberi ketentuan bahwa istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya pun terbatas pada ranah kegiatan
atau bidang keilmuan tertentu. Selanjutnya saya akan sedikit mengulas tentang diksi atau pilihan kata, karena selaku anggota masyarakat kita dengan orang lain sulit untuk beraktivitas tanpa ada komunikasi. Dalam hubungan ini, bahasa merupakan wahana terpenting dalam mewujudkan terjadinya komunikasi. Orang yang terlibat dalam komunikasi memerlukan persyaratan tertentu. Di antaranya adalah menguasai sejumlah kosakata bahasa. Penguasaan yang luas dan kosakata membuat orang dapat memilih kata yang tepat dalam mengekspresikan maksud, pikiran ataupun perasaannya. Nah, itu yang dimaksud dengan diksi atau pilihan kata. Nah, ini yang saya sampaikan mungkin untuk yang ini tentang kalimat. Kalimat adalah apa ya istilahnya, seperti menjelaskan konsep dasar untuk menemukan unsur kalimat, subjek, predikat, objek, dan pelengkap serta keterangan. Kalimat efektif dan kalimat tidak efektif membuat berbagai jenis kalimat seperti semacam untuk menjadi konsep dasar kalimat bahasa Indonesia. Berikutnya tentang pengertian kalimat itu sendiri, ada dua hal yang penting berkenaan dengan konsep kalimat, yaitu konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar kalimat biasanya berupa klausa yang di dalamnya terdapat unsur minimal sebuah kalimat, yakni unsur subjek dan predikat. Kalimat lazim didefinisikan juga sebagai satuan bahasa yang disusun oleh kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Dan di dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun, keras, lembut, disela, jeda, dan diakhiri oleh intonasi final. Dalam wujud tulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, ataupun tanda seru. Demikian yang dapat saya presentasikan ke rekan-rekan semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalaupun ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan langsung kepada saya. Dan untuk saran ataupun kritik silakan ditulis di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Presentasi sederhana ini saya sampaikan, semoga menjadi